Kalian masih percaya kalau kuliah sambil kerja freelance di cafe itu keren? Coba deh kita reality check sebentar. Ada sebuah data yang menunjukkan kalau 87% mahasiswa yang mengandalkan side hustle tradisional kayak jaga event atau jadi barista ternyata tetap kesulitan buat bayar UKT. Mereka sibuk, capek, tapi kondisi finansialnya gitu-gitu aja. Ini bukan salah mereka, tapi salah sistem yang mereka ikuti. Sistem kerja keras yang udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kalian harus sadar ini secepatnya, kenyataan pahit yang harus kalian terima. Padahal ada jalan lain yang lebih cerdas. Sementara itu nih, ada sekelompok kecil mahasiswa yang paham cara kerja digital ekonomi. Mereka bisa loh menghasilkan 5-10 juta rupiah setiap bulan dan semuanya dikerjakan tanpa harus keluar dari kamar kos mereka. Gimana caranya? Ini bukan tentang kerja lebih keras, tapi tentang kerja lebih cerdas di era modern. Di video ini, saya bakal bongkar 10 strategi mindset dan skill yang membedakan mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang membangun kerajaan bisnisnya sendiri sebelum wisuda. Jadi kalau kalian siap mengubah nasib, tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip sama sekali. Nah, kita masuk ke poin pertama yang paling penting. Kenapa side hustle konvensional justru bisa bikin mahasiswa makin miskin? Kalian pasti pernah kan ngerasain udah kerja part time sampai malam, capeknya luar biasa, tapi pas lihat saldo di akhir bulan, rasanya cuma cukup buat bertahan hidup. Nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, apalagi buat self reward. Secara konsep ini disebut time value ratio yang sangat merugikan. Waktu berharga kalian yang seharusnya bisa dipakai buat belajar skill mahal, malah ditukar dengan upah per jam yang sangat rendah. Contohnya gini deh, bayangin si Budi, dia kerja jadi barista 30 jam seminggu dengan bayaran bulanan sekitar 2,4 juta. Capek dan waktu belajarnya keganggu. Sekarang bayangin si Cipto, dia pakai 30 jam seminggu yang sama untuk belajar digital marketing. Mungkin 1-2 bulan pertama dia nggak dapat uang sama sekali, tapi di bulan ketiga dia dapat satu klien kecil dengan bayaran 3 juta sebulan. Lihat perbedaannya? Makanya, mulai sekarang coba deh kalian audit waktu kalian. Tanya ke diri sendiri, apakah waktu yang kalian habiskan untuk side hustle sekarang sepadan dengan hasilnya? Atau jangan-jangan kalian cuma menukar waktu emas dengan recehan? Gimana? Udah mulai kebuka pikirannya? Ini baru pemanasan loh. Kalau kalian masih mikir jadi pelayan atau kerja di cafe itu side hustle terbaik, tunggu sampai kalian dengar 9 strategi berikutnya. Strategi ini bisa mengubah total mindset kalian tentang cara menghasilkan uang sebagai mahasiswa. Poin kedua, ini soal mental block yang tanpa sadar meracuni banyak banget mahasiswa di Indonesia, yaitu anggapan kalau mahasiswa itu harus susah. Kalian pasti sering dengar kan kalimat kayak namanya juga anak kos akhir bulan makan mie instan. Atau wajarlah mahasiswa belum punya duit. Kalimat-kalimat ini terdengar normal, tapi sebenarnya ini bahaya banget. Ini tuh ibarat kalian menginstal software kemiskinan di otak kalian sendiri. Kalian jadi menormalkan kondisi kekurangan. Menurut para psikolog, ini adalah bentuk normalcy bias, di mana kita menerima situasi negatif karena semua orang di sekitar kita mengalaminya juga. Ini adalah racun. Contohnya, ada mahasiswa namanya Dina. Dia selalu nolak kalau diajak ikut seminar berbayar atau beli buku bagus, alasannya mahal, aku kan mahasiswa. Padahal uangnya ada, tapi mental blocknya yang bilang jangan. Di sisi lain, ada Rian. Dia juga mahasiswa, tapi dia berani investasi 200.000 buat ikut workshop online tentang copywriting. 6 bulan kemudian, Rian udah bisa menghasilkan jutaan dari skill barunya itu. Makanya mulai sekarang, kalian harus reprogram mindset kalian. Ganti software survival dengan software abundance. Caranya, coba deh buat jurnal kemungkinan. Tulis 5 hal mustahil yang bisa kalian capai secara finansial sebelum lulus. Latih otak kalian untuk melihat peluang, bukan batasan. Oke, sekarang kita bahas soal leverage. Gimana satu skill digital bisa setara dengan 10 pekerjaan offline. Kalian mungkin ngerasa saya nggak punya banyak waktu, gimana mau punya banyak sumber penghasilan. Nah, disinilah keajaiban teknologi berperan. Ini tuh ibarat kalian punya satu kunci master yang bisa membuka 10 pintu berbeda. Skill digital seperti desain grafis, video editing, atau web development adalah kunci masternya. Dengan satu skill itu, kalian bisa melayani klien dari berbagai industri di seluruh dunia. Ada banyak platform seperti Fiverr, Freelancer, Upwork yang siap membayar kalian bahkan dalam dolar meskipun kalian kerjanya cuma dari kamar kos. Ini namanya multiplikasi nilai. Contoh simpelnya gini, seorang mahasiswa belajar skill Search Engine Optimization atau SEO. Awalnya, dia cuma bantu optimasi websitenya temen, lalu dia dapat project dari UKM lokal. Kemudian dia dapat klien dari Singapura lewat Upwork, terus dia bikin panduan SEO simple dan dijual sebagai produk digital. Lihat kan, satu skill tapi bisa jadi 4 sumber income yang berbeda. Makanya, mulai sekarang, jangan lagi mikir kerja apa ya, tapi ganti pertanyaannya jadi skill apa yang harus saya kuasai ya. Pilih satu skill digital yang paling kalian minati dan fokuslah selama 3-6 bulan untuk menguasainya. Hasilnya akan jauh lebih besar dari kerja serabutan selama 4 tahun.
Poin keempat ini khusus buat kalian yang ngerasa introvert, yang mikir, saya pemalu, nggak mungkin bisa jadi content creator atau influencer. Buang jauh-jauh pikiran itu, karena content creation ekonomi itu luas banget. Kalian nggak harus tampil di depan kamera untuk menghasilkan uang dari konten. Ini tuh ibarat jadi sutradara atau penulis skenario di balik sebuah film besar. Penonton nggak lihat wajah kalian, tapi mereka menikmati karya kalian, dan kalian dibayar mahal untuk itu. Menurut laporan dari Goldman Sachs, kreator ekonomi adalah industri bernilai ratusan miliar dolar, dan bagian terbesarnya justru ada di belakang layar. Ada permintaan yang sangat tinggi untuk mikrokonten, seperti penulis skrip video pendek, desainer thumbnail, atau admin media sosial. Contohnya nih, ada seorang mahasiswa sastra yang introvert banget. Dia nggak suka tampil, tapi dia jago merangkai kata. Dia mulai menawarkan jasa penulisan skrip untuk video TikTok para influencer. Awalnya dibayar 50.000 per skrip. Sekarang, setelah punya portfolio, dia punya 3 klien tetap dan penghasilannya ngalahin gaji manajer. Dia nggak pernah nunjukin mukanya sama sekali. Makanya, buat kalian para introvert, ini adalah kesempatan emas. Mulai sekarang, coba deh buat satu faceless account di Instagram atau TikTok. Pilih satu niche yang kalian suka, misalnya review buku, cuplikan film, atau tips belajar. Fokus pada kualitas kontennya, bukan pada penampilan kalian. Bangun audiens dan monetisasi akan mengikuti. Selanjutnya, kita bahas strategi academic arbitrage. Gimana caranya menjual kepintaran kalian tanpa harus jadi guru les dari rumah ke rumah? Kalian pasti punya kan satu mata kuliah yang kalian jago banget. Di saat teman-teman lain pusing 7 keliling, kalian malah santai karena udah paham konsepnya. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan? Paling mentok ya, jadi guru les privat dengan bayaran yang gitu-gitu aja. Padahal, pengetahuan kalian itu bisa jadi aset digital yang mahal. Ini tuh, ibarat kalian punya resep rahasia sebuah restoran. Daripada cuma jadi koki yang masakin buat satu orang, kenapa nggak kalian kemas resep itu jadi buku masak digital dan kalian jual ke ribuan orang? Ini namanya knowledge packaging, mengubah ilmu jadi produk. Contohnya seorang mahasiswa teknik informatika, dia jago banget sama mata kuliah struktur data. Daripada ngajarin satu-satu, dia bikin rangkuman super lengkap dengan infografis dan contoh kode. Dia kemas dalam bentuk PDF premium seharga Rp75.000. Lalu dia pasarkan lewat media sosial ke mahasiswa IT di seluruh Indonesia. Dalam sebulan terjual 100 kopi. Dia dapat Rp7,5 juta dari materi kuliah yang sama. Bahkan, dia terjemahin ke bahasa Inggris dan dia jual di platform internasional. Itu namanya passive income. Makanya, mulai sekarang, coba deh inventarisir skill akademik kalian. Pilih satu mata kuliah yang paling kalian kuasai dan ubah catatan kalian jadi sebuah produk digital. Bisa jadi e-book, Notion template, atau video tutorial singkat. Poin ke-6, network effect. Mengubah pertemanan biasa jadi partnership yang menghasilkan. Status kalian sebagai mahasiswa itu adalah sebuah privilege network yang luar biasa. Kalian dikelilingi ribuan orang pintar dari berbagai macam latar belakang fakultas. Ada calon ahli hukum, calon ahli marketing, calon desainer, calon programmer. Masalahnya, kebanyakan mahasiswa cuma pakai network ini buat nongkrong atau main bareng. Ini tuh ibarat kalian punya sekotak Lego dengan berbagai bentuk, tapi kalian cuma pakai buat dilempar-lemparan. Padahal kalau dirakit bisa jadi istana megah. Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich menyebut ini sebagai prinsip mastermind. Ketika dua pikiran atau lebih bergabung dalam semangat harmoni, mereka menciptakan kekuatan yang jauh lebih besar. Contoh nyatanya gini, ada mahasiswa desain komunikasi visual yang jago branding. Dia nongkrong sama temannya dari fakultas ekonomi yang jago bikin business plan. Mereka ketemu lagi sama anak IT yang jago bikin website. Daripada jalan sendiri-sendiri, mereka bertiga bikin agensi kreatif kecil. Si anak DKV handle desain, anak ekonomi cari klien, anak IT handle teknis. Mereka bisa ambil proyek yang lebih besar yang nggak mungkin dikerjakan sendirian. Makanya, mulai sekarang, jangan cuma nongkrong tanpa tujuan. Coba deh, saat ngobrol sama teman dari fakultas lain, tanyakan, skill lo kan ini, skill gue ini, kira-kira bisa jadi apa ya kalau kita gabungin? Mulai dari proyek kecil, misalnya bantu branding usaha kecil milik teman. Bangun kolaboratif bisnis model sejak di bangku kuliah. Oke, ini masalah klasik semua mahasiswa. Manajemen waktu, time hacking untuk mahasiswa super sibuk. Kalian pasti ngerasakan, tugas kuliah numpuk, ada kerjaan freelance, harus ikut organisasi. Kapan tidurnya? Rasanya 24 jam sehari itu nggak pernah cukup. Ini bukan berarti kalian harus mengurangi kegiatan, tapi kalian harus lebih pintar mengelolanya. Salah satu teknik paling ampuh adalah batching system. Ini tuh ibarat kalian meal prep di awal minggu. Kalian masak semua makanan untuk seminggu dalam satu hari. Jadi sisa hari lainnya kalian tinggal manasin aja. Hemat waktu, hemat energi. Begitu juga dengan tugas. Konsep deep work dari Cal Newport juga sangat relevan. Fokus total tanpa distraksi dalam blok waktu tertentu untuk hasil maksimal. Contohnya begini, seorang mahasiswa punya 3 jenis pekerjaan. Tugas kuliah, nulis artikel freelance, dan ngelola akun media sosial klien. Daripada setiap hari ngerjain tiga-tiganya secara acak, dia pakai sistem batching. Hari Senin dan Kamis, dia alokasikan 3 jam deep work khusus untuk tugas kuliah.
Hari Selasa dan Jumat, 3 jam khusus untuk nulis semua artikel freelance untuk seminggu. Hari Rabu, 2 jam untuk bikin semua konten media sosial. Hasilnya, dia lebih produktif, nggak stres, dan kualitasnya lebih bagus. Makanya, mulai sekarang coba buka kalender kalian. Jangan cuma diisi jadwal kelas. Blok waktu spesifik untuk setiap jenis pekerjaan. Tentukan golden hours kalian, yaitu waktu di mana kalian paling produktif, dan lindungi waktu itu dari segala macam gangguan. Jalankan itu. Poin ke-8 ini adalah game changer jangka panjang. Membangun digital asset atau aset digital sejak semester 1. Ketika dengar kata aset, apa yang ada di pikiran kalian? Properti, saham, emas, sesuatu yang kayaknya cuma bisa dimiliki orang kaya. Padahal, di era digital, kalian bisa membangun aset dengan modal yang sangat minim. Aset digital ini tuh ibarat kalian menanam pohon buah di awal masa kuliah. Kalian siram dan rawat pelan-pelan. Mungkin butuh waktu 1-2 tahun sampai berbuah. Tapi sekali berbuah, dia akan terus menghasilkan tanpa perlu kalian cangkul setiap hari. Ini adalah compound effect atau efek bola salju yang diaplikasikan ke dalam dunia digital. Semakin awal kalian mulai, semakin besar hasilnya di masa depan. Kalian harus paham ini. Contohnya apa sih aset digital itu? Bisa berupa channel YouTube, blog dengan traffic tinggi, akun Instagram dengan audiens loyal, atau bahkan portfolio desain di Behance. Bayangin, seorang mahasiswa baru mulai bikin blog tentang hobinya, yaitu review action figure. Dia konsisten nulis 1 artikel seminggu. Di tahun pertama, mungkin pengunjungnya sedikit, tapi di tahun ketiga, blognya udah punya ribuan pengunjung setia setiap hari. Dia bisa dapat uang dari iklan, afiliasi, atau bahkan ditawari endorse oleh brand mainan. Blog itu jadi aset yang nilainya terus naik. Makanya jangan tunggu nanti. Mulai sekarang, pikirkan 1 aset digital yang mau kalian bangun. Langkah paling simpel, beli domain dengan nama kalian sendiri. Harganya nggak sampai 200.000 setahun. Itu adalah langkah pertama kalian membangun properti di dunia digital. Nah, ini penting banget manajemen risiko. Jangan sampai kalian di DO atau drop out gara-gara terlalu asik sama side hustle. Nih, kalian pasti punya rasa takut ini kan? Takut nilai anjlok, takut keteteran sama tugas, dan akhirnya skripsi nggak kelar-kelar. Ini adalah ketakutan yang valid. Tapi solusinya bukan dengan tidak melakukan apa-apa. Solusinya adalah dengan punya sistem manajemen risiko yang baik. Ibaratnya nih, kalian adalah CEO dari perusahaan hidup kalian sendiri. Seorang CEO yang baik nggak akan mempertaruhkan seluruh perusahaannya untuk satu project. Dia pasti punya rencana mitigasi risiko. Kalian bisa terapkan prinsip Pareto atau aturan 80-20. Fokuskan 80% energi kalian pada 20% aktivitas akademik yang paling penting, seperti tugas besar dan ujian. Contohnya begini, buat aturan yang jelas untuk diri sendiri. Misalnya, saya tidak akan mengerjakan pekerjaan freelance apapun sebelum semua tugas wajib kuliah untuk minggu ini selesai. Atau, saya hanya akan mengambil maksimal 2 project freelance dalam satu waktu. Ini adalah pagar pengaman yang kalian buat sendiri. Selain itu, siapkan emergency planning. Misalnya, siapkan dana darurat dari hasil side hustle untuk 1-2 bulan ke depan. Jadi kalau tiba-tiba ada ujian mendadak dan kalian harus stop kerja, kalian nggak akan panik soal keuangan. Makanya, mulai sekarang duduk dan tulis aturan main antara kuliah dan side hustle kalian. Apa batasan yang tidak boleh dilanggar? Apa prioritas utama kalian? Dengan begitu, kalian bisa mengejar kesuksesan finansial tanpa mengorbankan masa depan akademik kalian. Ini adalah poin terakhir tapi juga yang paling seru. Strategi scale up. Gimana caranya mengubah side hustle recehan kalian jadi sebuah bisnis utama? Mungkin sekarang kalian ngerasa, penghasilan saya dari freelance cuma cukup buat jajan. Kalian melihatnya sebagai tambahan, bukan sebagai inti. Nah, untuk bisa scale up, kalian harus mengubah cara pandang ini. Side hustle kalian itu adalah sebuah startup dalam tahap awal. Dia bukan sekedar pekerjaan sampingan. Ini ibarat kalian lagi merawat bibit pohon bonsai. Awalnya kecil di dalam pot, tapi dengan perawatan yang tepat, dia bisa jadi karya seni yang harganya puluhan juta. Kalian harus mulai berpikir seperti founder bukan freelancer. Salah satu caranya adalah dengan mulai membuat SOP atau Standard Operating Procedure untuk setiap pekerjaan yang kalian lakukan. Contohnya nih, seorang mahasiswa yang awalnya jadi admin media sosial sendirian, ketika kliennya mulai banyak, dia kewalahan. Daripada menolak klien, dia mulai scale up. Dia rekam semua proses kerjanya, mulai dari riset konten, desain, sampai posting. Dia buat jadi SOP yang jelas. Lalu, dia rekrut adik tingkatnya untuk jadi asisten yang mengerjakan tugas-tugas repetitif, sementara dia fokus mencari klien baru yang lebih besar. Penghasilannya naik, tapi jam kerjanya justru berkurang. Makanya, mulai sekarang, coba deh buat timeline transisi yang realistis. Kapan side hustle ini harus bisa menghidupi kalian sepenuhnya? Apa saja yang perlu disiapkan untuk sampai ke sana? Tulis langkah-langkahnya. Mimpi untuk jadi full-time entrepreneur setelah lulus itu bukan hal yang mustahil kalau kalian sudah membangun sistemnya dari sekarang. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Side hustle
itu bukan tentang bertahan hidup sebagai mahasiswa miskin, bukan tentang ngirit-ngirit makan mie instan di akhir bulan. Lupakan semua drama itu. Era sekarang menuntut kita untuk berpikir lebih jauh. Side hustle yang benar adalah tentang building blocks. Ini adalah fondasi yang kalian bangun bata demi bata untuk mencapai kebebasan finansial bahkan sebelum toga kalian kenakan. Ini adalah proses membangun sebuah sistem yang akan memberi kalian makan seumur hidup. Bukan cuma mencari uang untuk makan minggu depan. Kalian harus lihat gambaran besarnya. Ini adalah kesempatan emas. Kalau kalian merasa video ini membuka mata kalian, share video ini ke teman-teman kalian, terutama ke teman kalian yang masih terjebak dalam mindset mahasiswa. Itu harus susah. Jangan lupa subscribe channel Filosofi Sukses untuk strategi lanjutan membangun bisnis 7 digit sebelum kalian lulus kuliah. Dan terakhir, saya mau dengar cerita kalian. Komen di bawah, side hustle apa yang sedang kalian jalankan sekarang. Mari kita diskusi. See you on the next video.